Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Ada perkara yang bisa menyelamatkan kita, ada juga perkara yang bisa merusak kita, dan juga ada perkara yang bisa mengangkat derajat kita. Yuk kita lihat perkara-perkara tersebut dengan harapan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, ada penjelasan di dalam kitab Nashaihul Ibad seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Abi Hurairah qala telah berkata. Kata beliau, salasun munajjiyatun, tiga hal adalah perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan. Wa salasun muhlikatun, tiga hal lagi adalah perbuatan-perbuatan yang dapat membinasakan. Wa salasun darajatun, tiga hal lagi adalah menjadi tingkatan-tingkatan. Wa salasun kaffaratun, dan tiga hal lagi adalah pelebur dosa. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi ada tiga perbuatan yang bisa menyelamatkan kita, dan juga ada tiga perbuatan yang bisa merusak kita, dan juga ada tiga perbuatan yang bisa mengangkat derajat kita, dan juga ada tiga perbuatan yang bisa melebur dosa-dosa kita. Amal munajjiyatu fa khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama yang bisa menyelamatkan kita adalah kita takut kepada Allah, baik dalam keadaan sir, rahasia, wal alaniyah, baik dalam keadaan terang-terang. Artinya apa? Baik kita lagi sendiri ataupun lagi banyak orang, kita takut kepada Allah. Kalau kita mampu takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan banyak orang, maka insya Allah kita akan selamat. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal gina. Yang kedua, kita tetap sederhana, baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Artinya begini, walaupun kita jadi orang fakir, kita tetap tidak memperlihatkan kefakiran kita. Kita tidak minta-minta, tetap selalu berusaha dan berusaha. Wal gina, atau kita orang kaya. Jadi walaupun kita jadi orang kaya, tetap kita selalu sederhana. Tidak sombong, tidak takabur, tidak memperlihatkan kekayaan kita. Kita memperlihatkan kesederhanaan kita kepada orang lain. Maka kalau kita bisa sederhana, baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya, insya Allah itu juga akan menyelamatkan kita. Masya Allah. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan adil baik dalam suka wal ghadab dan benci. Dan yang nomor tiga, kita tetap adil dalam keadaan suka
atau dalam keadaan benci. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi itulah 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama, kita takut kepada Allah fisirri wal alaniyah, baik kita lagi sendiri ataupun lagi banyak orang. Yang kedua, kita tetap sederhana, baik dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Yang ketiga, kita tetap adil, baik dalam suka ataupun benci. Wa ammal muhlikatu fasyukhun syadidun. Wa ammal muhlikat, adapun perkara-perkara yang merusak, yang pertama adalah fasyukhun syadidun, kekikiran yang amat sangat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kalau kita terlalu kikir, maka kita akan rusak. Jadi kikir yang terlalu sangat itu bisa merusak kita. Makanya hindari kikir, pelit, koret alias medit. Karena kikir, pelit, atau medit itu bisa merusak kita. Yang kedua, wahawan mutba'un, keinginan yang selalu diikuti. Perkara yang selanjutnya, yang kedua yang bisa merusak kita, keinginan yang selalu pengen diikuti. Artinya kita mengikuti hawa nafsu lah bahasa kasarnya. Nah, maka kalau kita selalu mengikuti keinginan-keinginan kita, maka kita akan rusak. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan yang nomor 3 yang bisa merusak kita, artinya kita bisa rusak, adalah kebanggaan seseorang dengan diri sendiri. Artinya begini, kita membanggakan diri kita sendiri. Nah, ternyata kita membanggakan diri kita sendiri, maka itu bisa merusak kita. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi itulah 3 perkara yang bisa membuat kita jadi rusak. Yang pertama, kita terlalu pelit. Yang kedua, kita selalu mengikuti keinginan kita. Dan yang ketiga, kita bangga dengan diri kita. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Wa ammad darajat, dan adapun tingkatan-tingkatan, artinya adapun perkara-perkara yang bisa meningkatkan derajat kita di akhirat. Yang pertama adalah faif sya'us salam, memfamiliarkan salam. Ya. Jadi kalau kita memfamiliarkan salam, artinya kita ketemu dengan siapapun, kita selalu mengucapkan salam. Maka insya Allah nanti kita akan diangkat derajatnya di akhirat. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Maka dari itu tebarkan salam, familiarkan salam. Karena dengan kita menebar salam, dengan kita memfamiliarkan salam, insya Allah derajat kita nanti akan diangkat di akhirat. Yang kedua, wa it'amu ta'am, memberi makanan. Yang mengangkat derajat kita di akhirat, yang kedua adalah memberi makanan. Jadi kalau kita bisa memberi makanan, istiqomah dalam beri makanan, maka itu juga bisa mengangkat derajat kita di akhirat. Dan yang ketiga, washolatu bil-lail wan nasu niyamun, salat malam. Pada saat manusia lagi tertidur, kita bangun untuk melaksanakan salat malam.
Ternyata sholat malam itu juga bisa mengangkat derajat kita di akhirat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi itulah 3 perkara yang bisa mengangkat derajat kita di akhirat. Yang pertama, memfamiliarkan salam. Yang kedua, memberi makanan. Yang ketiga, sholat malam sementara manusia sedang tertidur. Wa ammal kaffaratu fa isbaghul wudu fis sabarati. Dan adapun perkara-perkara yang bisa melebur dosa, yang pertama adalah fa isbaghul wudu fis sabarati. Menyempurnakan wudu di saat sangat dingin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi pada saat musim dingin yang luar biasa, kita mampu menyempurnakan wudhu kita. Artinya kesunahan-kesunahan dalam berwudhu kita lakukan. Ternyata itu bisa melebur dosa-dosa kita. Masya Allah. Yang kedua yang bisa melebur dosa-dosa kita, wa naqlul aqdam ilal jama'at. Melangkahkan kaki menuju jamaah sholat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Yang kedua yang bisa melebur dosa-dosa kita adalah kita melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Dan yang ketiga, wa intidharus sholat ba'da sholat. Menanti sholat lain setelah melaksanakan sholat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata setelah kita beres melaksanakan sholat, kita menunggu lagi sholat yang lainnya, ternyata itu juga bisa melebur dosa-dosa kita. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi itulah 3 perkara yang bisa melebur dosa-dosa kita. Yang pertama, kita menyempurnakan wudhu pada saat sangat dingin. Yang kedua, kita bisa melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Yang ketiga, kita menanti sholat lain setelah melaksanakan sholat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.